Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Fakta-fakta yang kita saksikan di dunia ini akan membawa kita kepada kesimpulan bahwa kita semua sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap peristiwa di dalam kehidupan kita tidaklah pernah sebagai sebuah kebetulan. Kita percaya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan tanpa diciptakan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Penciptaan dan akhir zaman memberitahukan bahwa perjalanan kehidupan manusia itu bukan berjalan liar dan sembarangan. Tuhan Allah mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap peristiwa di dalam kehidupan kita dapat menjadi bagian Tuhan sedang berbicara kepada kita. Atau Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada kita. Kita harus sangat waspada dengan segala kesibukan kita. Karena hal itu dapat membuat kita tidak peka. Atau dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga kita anggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Cobalah kita selalu merenungkan apa yang terjadi, yang kita lihat, atau yang kita alami. Apakah ada Tuhan memberikan pesan sesuatu kepada kita? Jangan sampai satu kali kita komplain kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia sudah berkali-kali memperingatkan engkau dan saya. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 30, ayat 11-20. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita. Supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita. Supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanji ke Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memberitahukan apa yang terdapat di dalam isi hati Tuhan kepada umat Tuhan, yakni agar umat Tuhan itu memiliki kehidupan, bukan kebinasaan. Berita yang Musa sampaikan itu sesungguhnya menjadikan umat Tuhan harus bertanggung jawab atas sikap dan keputusan mereka. Tuhan telah menyatakannya di dalam kasih-Nya kepada mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, panggilan Tuhan melalui pemberitaan Injil adalah ungkapan kasih Tuhan kepada manusia. Penolakan manusia untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus itu merupakan kekerasan hati dari orang yang binasa. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, maka kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Dari mana kita tahu? Tuhan menyampaikan apa yang dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan apa yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah supaya mereka memilih kehidupan. Saudara, sangat menarik, bukan? Hidup berjalan bersama Tuhan itu adalah kehidupan. Berarti hidup yang di luar Tuhan itu adalah kebinasaan. Saudara, bukankah itu berita Injil bagi kita? Saudara, orang-orang percaya kepada Kristus, mengikut Kristus, dia berada di dalam kehidupan itu. Namun orang-orang yang tinggal di luar itu, dia sedang berada di dalam kebinasaan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Saudara, itulah berita kabar baik bagi umat manusia. Dan kita tahu, saudara, firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berita Injil adalah berita tentang kehidupan. Dan tentu kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak dapat diraih oleh kebaikan manusia, tidak dapat diraih oleh ritual-ritual manusia, karena itu berada hanya di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika firman diberitakan kepada kita, ketika Injil diberitakan kepada kita, ingatlah satu hal. Tuhan sedang memanggil engkau. Tuhan sedang menyatakan bahwa dia mengasihi engkau. Dia ingin berkata kepada kita, pilihlah kehidupan. Jikalau engkau tidak memilih kehidupan, engkau memang sedang dalam kebinasaan. Saudara, itulah firman disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Saudara, permasalahan manusia yang tidak dapat diatasi oleh manusia itu adalah maut, yaitu kematian. Semua itu karena semua manusia adalah manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Saudara, yang kita butuhkan, yang kita mohon kepada Tuhan adalah kita membutuhkan hidup itu, yaitu hidup yang kekal. Dan saudara, itu tidak pernah dapat diraih oleh kekuatan kita. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena dia telah mati dan telah mengalahkan kematian, karena dia bangkit dari antara orang mati. Hanya dia satu-satunya yang dapat memberikan hidup itu. Tidak ada siapapun yang sanggup memberikannya. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau percaya kepada Kristus. Dia memberikan hidup itu, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Sehingga hidup kita yang sementara ini menjadi hidup yang berarti karena kita memiliki hidup yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan menyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan nyatakan, siapakah kami sebenarnya. Ketika Tuhan berkata, pilihlah kehidupan itu supaya engkau hidup. Sesungguhnya Tuhan, masalah kami adalah yang tidak dapat kami atasi adalah kematian atau maut itu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami percaya kepada Kristus. Karena di dalam Kristus kami menerima hidup itu dan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.